Halo, pada video ini kami akan memberikan tutorial pengerjaan uji korelasi rank Spearman dengan menggunakan software SPSS, Microsoft Excel, dan R. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah Metode Statistika 2, Politeknik Statistika STIS, yang beranggotakan saya Arnanda Syahputra dan rekan saya Joanna Kristiani. Sebelum itu, kalian tahu nggak apa sih uji korelasi rank Spearman? Uji korelasi rank Spearman digunakan untuk mengukur hubungan atau korelasi antara dua variabel. Nilai korelasi yang dilambangkan dengan rho yang dihasilkan berada pada interval -1 hingga 1. Nilai 1 menunjukkan korelasi yang sempurna dan nilai 0 menunjukkan tidak adanya korelasi. Tanda positif menunjukkan hubungan antara dua variabel yang searah, dan tanda negatif menunjukkan hubungan antara dua variabel yang berbalik arah. Asumsi yang harus kita penuhi, yang pertama, data diambil secara random. Yang kedua, skala pengukuran minimal ordinal. Dan yang ketiga, dapat digunakan untuk data yang tidak berdistribusi normal. Kemudian hipotesisnya untuk yang dua arah, H0, rho sama dengan 0, atau tidak ada hubungan antara X dan Y. Dan H1, rho tidak sama dengan 0, atau ada hubungan antara X dan Y. Untuk yang satu arah, yang pertama, H0, rho sama dengan 0, dan H1, rho lebih dari 0, atau peningkatan nilai X diikuti dengan peningkatan nilai Y. Yang kedua, H0, rho sama dengan 0, dan H1, rho kurang dari 0, atau peningkatan nilai X diikuti dengan penurunan nilai Y. Kemudian, untuk langkah pengerjaannya, yang pertama, berikan peringkat pada nilai masing-masing variabel X dan Y dari 1 sampai N. Jika terdapat nilai yang sama, peringkat yang diberikan adalah rata-rata peringkat dari seluruh nilai yang sama. Yang kedua, hitung DI untuk tiap-tiap sampel. DI yaitu XI minus YI. Yang ketiga, kuadratkan masing-masing DI dan jumlahkan semua DI kuadrat. Yang keempat, hitung koefisien korelasi rank Spearman. Kemudian untuk keputusannya, yang dua arah, tolak H0 jika nilai rho lebih besar dari 1 minus alpha per 2 nilai pada tabel, atau p-value-nya kurang dari alpha per 2. Untuk yang satu arah, tolak H0 jika nilai rho lebih besar dari 1 minus alpha nilai pada tabel, atau p-value-nya kurang dari alpha. Dan yang kedua, tolak H0 jika nilai rho kurang dari 1 minus alpha nilai pada tabel, atau p-value-nya kurang dari alpha. Kemudian untuk rumus pengerjaannya, rho sama dengan 1 minus 6 kali sigma DI kuadrat dibagi N kali N kuadrat minus 1, di mana rho korelasi rank Spearman, DI selisih rank pasangan ke I, dan N banyaknya pasangan. Jika terdapat peringkat yang sama, kita menggunakan faktor koreksi. Rumusnya menjadi rho sama dengan sigma X kuadrat plus sigma Y kuadrat minus sigma DI kuadrat dibagi 2 kali akar sigma X kuadrat kali sigma Y kuadrat, di mana sigma X kuadrat sama dengan N pangkat 3 minus N dibagi 12 minus sigma TX pangkat 3 minus TX dibagi 12. Dan sigma Y kuadrat sama dengan N pangkat 3 minus N dibagi 12 minus sigma TY pangkat 3 minus TY dibagi 12. Dan T banyaknya anggota kembar pada suatu peringkat. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan bagaimana mengerjakan penghitungan rank Spearman menggunakan aplikasi Excel, SPSS, dan RStudio. Di sini, saya menggunakan soal yang diambil dari buku Non-Parametric Statistics karangan Corder. Di soal ini disajikan data jumlah kunjungan ke gym dan rata-rata detak jantung dari 13 partisipan. Kita diminta untuk melihat apakah ada korelasi antara jumlah kunjungan ke gym dengan rata-rata detak jantung. Asumsinya adalah semakin sering seseorang pergi ke gym, maka rata-rata detak jantungnya akan semakin rendah atau lambat. Dari sini, kita bisa menentukan hipotesis 0 berupa koefisien korelasi Spearman sama dengan 0
atau tidak ada hubungan antara jumlah kunjungan ke gym dengan rata-rata detak jantung. Dan hipotesis alternatif berupa koefisien korelasi kurang dari 0, atau ada hubungan yang berlawanan arah. Pertama, kita akan melihat cara pengerjaan di Excel. Karena uji korelasi Spearman melihat hubungan antar variabel melalui rankingnya, maka kita harus mencari dulu peringkat dari jumlah kunjungan ke gym dan rata-rata detak jantung. Untuk mencari ranking jumlah kunjungan ke gym dari partisipan pertama, kita bisa menggunakan fungsi rank.average. Lalu, klik sel B2, yaitu jumlah kunjungan partisipan pertama, kemudian blok seluruh sel B2 sampai B14, yaitu keseluruhan variabel jumlah kunjungan ke gym. Dan masukkan angka 1 agar ranking dimulai dari angka 1. Lakukan hal yang sama untuk partisipan kedua dari variabel jumlah kunjungan dan variabel rata-rata detak jantung dengan memasukkan sel C2 sampai C14. Kemudian, untuk melihat nilai koefisien korelasi Spearman, kita dapat menggunakan fungsi corel dan menginput rank jumlah kunjungan ke gym dan rank detak jantung. Dari fungsi tersebut, akan didapatkan output koefisien korelasi Spearman sebesar minus 0,86. Selanjutnya, kita akan melihat langkah pengerjaan di SPSS. Pertama-tama, input data ke 13 partisipan yang tadi, dan pastikan tipe variabel yang digunakan sudah sesuai. Selanjutnya, kita pilih menu Analyze, lalu pilih Correlate, dan pilih Bivariate. Kemudian, kita pindahkan jumlah kunjungan dan rata detak jantung ke kotak variabel. Selanjutnya, pilih Spearman dan klik OK. Pada jendela output, akan keluar tabel correlations, dan kita bisa melihat koefisien korelasi Spearman sebesar minus 0,86 dan p-value sebesar 0,0. Terakhir, yaitu pengerjaan di RStudio. Untuk mengimport data dari Excel, saya menggunakan function read_xlsx dari package readxl. Dan data tersebut saya beri nama data jantung. Kemudian, kita bisa langsung melihat koefisien korelasi Spearman menggunakan function core.test. Saya masukkan nama variabel pertama, yaitu jumlah kunjungan ke gym dari data jantung, lalu masukkan nama variabel kedua, yaitu rata-rata detak jantung, dan masukkan method sama dengan Spearman. Terakhir, kita tekan Run. Dari hasil output, kita bisa melihat p-value bernilai 0,0001609 dan rho sebesar minus 0,8603. Nah, dari hasil penghitungan dengan Excel, SPSS, maupun RStudio, ketiganya memberikan nilai rho atau koefisien korelasi Spearman sebesar minus 0,86. Artinya, variabel jumlah kunjungan ke gym dan rata-rata detak jantung memiliki hubungan yang sangat erat dan berlawanan arah. Kemudian, output dari SPSS dan RStudio juga menunjukkan p-value sebesar 0,00. Karena p-value yang kita dapatkan bernilai kurang dari 0,05, maka keputusan yang diambil adalah tolak H0. Sehingga, baik dilihat dari rho maupun p-value, keduanya sama-sama memberikan kesimpulan bahwa dengan tingkat signifikansi 5%, terdapat cukup bukti bahwa peningkatan jumlah kunjungan ke gym akan diikuti dengan penurunan rata-rata detak jantung.
Nah, gimana nih? Mudah kan cara pengerjaannya? Demikian video tutorial dari kelompok kami. Apabila ada masukan atau pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan juga jangan lupa like video kami. Terima kasih.